Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Video berikut ini merupakan praktik baik coaching untuk supervisi akademik. Dalam kegiatan supervisi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, lalu observasi, dan pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Rose Ade Kartika. Pertama yaitu tahapan pra-observasi. Silakan Ibu memperkenalkan diri. Baik, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, saya Rose Ade Kartika. Saya saat ini mengajar di kelas 3 di SD Negeri Serang 01. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik ya Ibu ya, dalam kegiatan pra-observasi. Apakah Ibu punya kesempatan dan waktu? Baik, terima kasih. Untuk saat ini saya jam kosong, jadi saya punya waktu untuk melakukan kegiatan ini. Ya, baik Ibu. Di sini kita akan ngobrol sedikit-sedikit ya Bu ya. Membicarakan tentang supervisi akademik yang akan kita laksanakan nantinya seperti itu. Jadi supervisi akademik itu dibagi menjadi 3 ya Bu ya, 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, lalu observasi, yang terakhir ada pasca observasi seperti itu. Nah, pada tahapan pra-observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu tentang kesiapan Bu Ade dalam melaksanakan pembelajaran nantinya seperti itu. Nah, tujuan dari supervisi akademik ini adalah menggali potensi diri dari ibu sendiri dengan siswa seperti itu. Lalu serta kompetensi pembelajaran di kelas Bu Ade yang nantinya akan dikembangkan dalam pembelajaran seperti itu. Nah, yang pertama yang akan saya tanyakan ya Bu ya, apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan dalam observasi nanti seperti itu? Baik Bu, jadi pada observasi nanti saya masuk bab baru yaitu tentang bangun data dan ya khususnya untuk materi lingkaran. Nah, jadi tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat memahami bangun datar dan juga ciri-ciri dari bangun datar seperti itu. Ya baik Ibu, jadi nanti dalam pembelajaran Bu Ade ada 2 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama adalah tentang macam-macam bangun datar, lalu tentang sifat atau ciri-ciri bangun datar. Jadi nanti ada 2 indikator pembelajaran yang akan Ibu capai seperti itu. Nah, bagaimana sih pembelajaran Bu Ade sebelumnya dan kira-kira pengembangan apa yang akan Ibu laksanakan nantinya seperti itu? Jadi pada pembelajaran sebelumnya saya sudah memakai PowerPoint. Nah, saya kira dengan menggunakan PowerPoint siswa itu akan lebih mudah memahami tersebut. Tapi ketika saya melakukan evaluasi ternyata nilainya itu masih ada beberapa siswa itu yang di bawah KKM, jadi belum semuanya itu belum di atas KKM seperti itu. Ya, jadi tidak sesuai dengan harapan Ibu seperti itu. Menurut Bu Ade itu
Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi, Bu? Nah, mungkin ya karena saya masih menggunakan PowerPoint dan pembelajarannya belum berpusat pada siswa, jadi nilai mereka itu kurang baik. Mungkin perlu ditambah yang lain begitu Bu, agar siswa lebih memahami materinya kembali atau lebih memahami. Oh iya. Selain itu, ada lagi tidak, Bu? Kira-kira pengembangan apa yang bisa Ibu lakukan dalam pembelajaran nanti seperti itu? Nah, tadi kan dalam penggunaan PPT itu hasilnya kurang maksimal atau kurang baik. Jadi mungkin saya akan menggunakan alat peraga. Jadi nanti untuk siswa yang kinestetik dapat mereka itu dapat lebih memahami. Nah, saya juga akan berencana membuat RPP berdiferensiasi. Selain itu, saya membuat alat peraga dan melakukan ice breaking dalam pembelajaran. Misalnya menggunakan lirik lagu tentang bangun datar. Ya, baik Ibu. Itu bagus sekali ya, Bu ya. Jadi Ibu itu berencana akan membuat RPP yang berdiferensiasi seperti itu. Nah, tentunya karena RPP-nya diferensiasi, pasti pembelajarannya akan berbeda dengan sebelumnya ya, Bu ya, seperti itu. Jadi beberapa pengembangan yang nanti akan Ibu lakukan. Nah, untuk pengembangan yang akan Bu Ade lakukan, kira-kira strateginya apa sih yang akan Bu Ade lakukan, atau rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran tersebut? Saya ingin membuat yang pertama, saya akan membuat alat peraga. Selanjutnya menggunakan PowerPoint. Selain itu, saya akan membuat LKPD dan saya akan membagi siswa itu ke beberapa kelompok. Selain itu, saya akan membuat ice breaking yaitu lagu tentang ciri-ciri bangun datar seperti lingkaran. Oh iya. Jadi yang saya tangkap itu, Bu Ade akan melaksanakan pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan belajar siswa seperti itu, baik auditory, visual maupun kinestetik seperti itu. Jadi betul sekali Bu. Nah, jadi saya mengakomodir dari gaya belajar Bu. Kan yang kita ketahui gaya belajar siswa ada 3 ya Bu. Ada visual, auditory, dan kinestetik. Jadi pembelajaran yang akan saya lakukan menggunakan PowerPoint. Yang pertama untuk gaya belajar siswa yang visual, dan untuk auditory itu saya menggunakan lirik lagu tadi ciri-ciri bangun datar lingkaran. Dan untuk kinestetiknya, saya menggunakan alat peraga supaya siswa itu dapat memegang langsung alat peraga tersebut. Iya, jadi pembelajaran yang akan dilakukan nanti itu sudah berpusat pada siswa ya Bu ya. Betul. Semua gaya belajar dan minat serta kegemaran itu sudah tercover semua dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Nah, dalam melaksanakan rencana pembelajaran ini, kira-kira Bu Ade melibatkan rekan sejawat atau tidak? Oh, jelas itu Bu. Nah, selain itu saya akan membuat alat peraga di tengah saya tidak mengajar atau jam kosong. Nah, nanti saya akan meminta rekan sejawat untuk membantu saya membuat alat peraga tersebut. Oh iya, bagus sekali. Jadi tetap ada kolaborasi ya Bu ya, dengan rekan sejawat di sekolah tentunya, pastinya dalam pembelajaran MTK nanti seperti itu. Kemudian agar pembelajaran kita selalu berkembang ya Bu ya, paling tidak kita kan harus melakukan refleksi ya Bu, setiap setelah melakukan pembelajaran seperti itu. Kira-kira apa yang akan Bu Ade lakukan? Jadi sebetulnya ya Bu, saya sangat bersyukur adanya kegiatan supervisi ini. Jadi saya itu bisa merefleksikan diri saya sendiri tentang pembelajaran yang telah saya lakukan. Itu kurangnya di mana? Jadi saya itu bisa tahu yang kurang dari pembelajaran sebelumnya untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Jadi saya itu juga bisa lebih mempersiapkan lagi untuk pembelajaran yang akan saya lakukan besoknya. Ya, jadi dengan adanya supervisi ini sebenarnya membantu kita ya Bu ya, dalam rangka meningkatkan kompetensi kita dalam melakukan pembelajaran seperti itu. Dengan supervisi ini melibatkan orang lain untuk melihat kekurangan kita ya Bu ya, sehingga proses pembelajaran itu bisa lebih berkembang lagi ke depannya.
dan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Bu ya. Serta tetap berpusat pada siswa tentunya pembelajaran tersebut. Dari apa yang Ibu paparkan semua, saya jadi sangat antusias Bu, antusias serta penasaran dengan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini? Rencananya ya Bu, saya akan melakukan pembelajaran ini yang tadi saya paparkan di awal tahun pembelajaran, sesuai dengan jadwal pembelajaran di kelas 3 besok. Iya, baik ya Bu. Insya Allah nanti saya akan melaksanakan observasi lagi saat Ibu melakukan pembelajaran seperti itu. Mudah-mudahan kegiatan observasi yang akan kita lakukan nanti lancar ya Bu ya, amin. Lancar sesuai dengan rencana pembelajaran dan juga sesuai dengan apa yang kita harapkan semua seperti itu. Dan nanti kita juga akan berbincang-bincang lagi ya Bu setelah melaksanakan observasi. Nanti ada kegiatan observasi, setelah itu ada kegiatan pasca observasi. Nanti kita bincang-bincang lagi seperti itu. Baik Bu Ade, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu istirahatnya ya Bu ya, dan sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Sama-sama, saya juga terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih. Kasih semuanya. Cukup. Tapi